Pemirsa, pengawasan oleh publik di negeri ini dijamin konstitusi. Begitu juga bentuk pengawasan lewat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sayangnya jaminan perlindungan oleh konstitusi itu masih kerap diabaikan, terutama ketika pihak yang dikritik merupakan kalangan penguasa, aparat, ataupun teman dekat mereka. Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Khairul Anam dan penulis sekaligus sosiolog Akmal Nasery Basal. Selamat pagi Pak Khairul Anam, Pak Akmal, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat, Selamat pagi, semoga Mas Pak Iqbal. Khairul, Pak Akmal selalu dalam keadaan sehat. Saya ke Pak Khairul dulu. Pak Khairul, ada sudah personil yang diperiksa terkait dengan dugaan intimidasi terhadap personel Sukatani Band. Nah, apa yang harus menjadi lanjutan, tindak lanjut follow up-nya harus seperti apa setelah diperiksa ini Pak Khairul? Ya, kami kabarkan bahwa pemeriksaan sampai kemarin itu sudah 7 orang ya, dan tinggal gelar secara internal kepada Paminal untuk menentukan apakah itu melanggar prosedur ataukah tidak. Ini kasus Sukatani. Tapi lepas dari itu sebenarnya kebijakan kepolisian itu khususnya oleh Pak Kapolri itu jelas kok bahwa satu, polisi anti kritik, yang kedua memang sejak awal ya itu dicanangkan bahwa kebebasan berekspresi khususnya mengkritik kepolisian itu ya sesuatu yang partisipasi terhadap bagaimana polisi selalu berbenah. Bahkan tahun 2021 dulu misalnya ada mural di mana-mana, sama Pak Kapolri ya dipanggil, diajak ngobrol, bahkan dibikinkan lomba mural untuk memberikan masukan kritikan terhadap kepolisian. Ada lomba stand up juga begitu, ada lomba demo juga begitu. Yang ingin dipertegas bukan sebenarnya bukan soal lombanya, tapi meletakkan kebebasan berekspresi, kritik terhadap kepolisian itu sebagai bagian dari bagaimana masyarakat memandang kepolisian, termasuk juga mencintai kepolisian dengan berbagai caranya. Nah, saat ini memang di internal kepolisian tidak semua orang memahami itu, ya makanya penting untuk memperkuat kembali pemahaman soal kebebasan berekspresi ini. Yang kedua ya siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini ya harus diperiksa, harus dikasih sanksi. Gitu. Tapi komitmen kepolisian sampai detik ini masih anti kritik begitu ya. Itu yang selalu ditegaskan oleh Pak Kapolri. Pak Akmal, Anda melihat konsisten tidak tadi dengan komitmen polisi yang katanya anti kritik, tapi di sisi lain memang ada beberapa peristiwa seperti band Sukatani, kemudian juga beberapa peristiwa lain. Konsisten tidak? Ya, jadi saya kira masalahnya memang harus lebih penajaman pada pemahaman tentang ekspresi artistik ya, artistik expression. Jadi dia lebih spesifik lagi dibandingkan kebebasan berekspresi. Karena kalau kita menyangkut ekspresi artistik ini sudah ada definisi dari UNESCO bahwa seniman itu dia bisa menciptakan dan mendistribusikan pendapat pemikirannya itu harus bebas dari sensor pemerintah, dari tekanan politik maupun dari tekanan intervensi dari aktor-aktor non-negara. Jadi dalam hal tadi misalnya lukisan pelukis Yos Suprapto ya di bulan Desember, atau tadi teater payung hitam, atau belakangan dari kawan-kawan dari band Sukatani ini, mungkin saya kira harus ada sebuah ikhtiar yang lebih intensif lagi di kalangan aparat pelaksana kekuasaan termasuk kepolisian. Ini mungkin nanti bagian dari tugasnya Pak Khairul nih, mohon nyuwun sewu Pak Khairul ya, supaya pemahaman internal tentang polisi kalau dalam konteks Sukatani ini, pemahaman tentang artistic freedom itu yang harus lebih dikedepankan lagi. Sebagai mitra saya kira Menteri Kebudayaan kita yang sekarang Pak Fadlizon kan juga orang yang sangat pemahamannya, apresiasinya tentang kebudayaan juga sangat tinggi. Beliau barangkali harus selalu dilibatkan nih. Jadi nanti bukan cuma di kepolisian, tapi juga aparat-aparat institusi negara lain yang melaksanakan kekuasaan. Karena kalau penulis atau akademisi itu mereka merespon, memberikan feedback itu kan lewat tulisan ya. Sementara kalau seniman ini tadi, ekspresi artistik itu kan ada 8. Ada lukisan, ada gambar, ada drama tadi, payung hitam ya. Kemudian ada musik. Nanti ada lewat fotografi juga. Fotografi juga mereka juga berhak menafsirkan kondisi sekarang melalui tafsir fotografi mereka. Atau tarian, dance. Ini juga termasuk dalam gugus ekspresi artistik yang sudah menjadi konvensi internasional.
dalam Oke. pemajuan keberagaman dan ekspresi budaya tahun 2005. Itu dulu pendapat awal saya, Oke, Mas baik Iqbal. Pak Terima kasih. Khairul, ini kan sebenarnya tadi memang sudah menurut definisi standar UNESCO itu tadi bahwa itu harus dilindungi ya, freedom of expression dan lain-lain. Tapi masalahnya kalau kita berbicara seni atau art itu kan sebenarnya multitafsir ya dalam apa namanya setiap orang itu bisa berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah karya seni. Ada tantangan di situ. Nah, jadi apakah ada standar yang digunakan bagi teman-teman polisi untuk menindak sesuatu yang dianggap berlebihan, Pak Khairul? Sebenarnya ada gitu ya, ada perkap terkait hak asasi manusia di kepolisian itu. Nah, dalam konteks hak asasi manusia itu memang kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi atau dikelola. Ada dua hal yang secara tegas dalam instrumen HAM itu harus menjadi acuan. Yang pertama adalah ada tiga. Yang pertama adalah memang kebebasan berekspresi itu tidak boleh menyuarakan keunggulan ras. Itu ketat itu. Kalau ada keunggulan ras, menyuarakan ras tertentu, lebih baik, lebih unggul dan sebagainya, memang dilarang. Dilarang dan itu bisa dipidana. Itu aturan internasionalnya kayak begitu. Kedua adalah terkait pornografi bagi anak atau pornografi anak-anak itu juga dilarang. Kalau ada yang mengekspresikan itu juga bisa kena hukuman, kena sanksi. Nah, yang ketiga adalah propaganda perang atau ujaran kebencian. Lepas dari tiga hal itu sebenarnya tidak apa-apa begitu. Dalam konteks aturan hukum internasional ya, termasuk misalnya yang tadi disebutkan oleh Pak Akmal, UNESCO tahun 1985 itu juga koridornya mematuhi tiga hal itu prinsipnya, sehingga kalau ada kritik, masukan itu ya harus dihargai. Bahkan kalau dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita, termasuk di undang-undang 39 soal hak asasi manusia, kritik itu dianggap sebagai bagian tidak hanya hak tapi juga partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu yang harus dipahami, dan saya Karena setuju dihargai, jadi bahwa sampai memang ini ya Pak, rencana menjadikan Ben Sukatani ini sebagai duta Polri, begitu. Pak Akmal, ternyata sudah ada acuannya, Pak, sudah ada standar ya? Iya, gimana Pak? Ini yang paling penting, mohon maaf Pak Akmal, menjadikan Ben Sukatani itu penting tidak hanya bagi publik, tapi jauh lebih penting bagi internal kepolisian. Saya setuju dengan Pak Akmal yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dalam konteks kesenian itu memang butuh satu keterampilan sensitivitas lebih. Nah, menjadikan Ben Sukatani sebagai duta itu juga menandaskan bagaimana internal kepolisian harus juga menghargai kebebasan berekspresi melalui kesenian. Karena itu butuh keterampilan tidak sekedar baca pasal. Kita minta pendapat Pak Akmal ya. Dan sebagainya. Bagaimana Anda memandang rencana Polri ini? Karena tidak hanya outward looking, tapi bahkan inward looking lebih penting untuk internal Polri itu sendiri. Tapi meskipun sudah ada pemeriksaan, kalau kita lihat kan Ben Sukatani ini sampai sekarang tidak berani menyanyikan lagu mereka pada saat konser. Semua lagu juga sudah dicopot, dihapus dari semua platform, tidak dimainkan. Bagaimana Anda memandang itu Pak Akmal? Karena juga ini banyak warga yang seperti diwakili gitu, perasaan mereka, pengalaman mereka sehari-hari merasa diwakili oleh lirik yang ada di lagu Bayar Sukatani ini. Bagaimana melihat itu? Ya, jadi kawan-kawan dari Sukatani ini ya, mereka kan berdua boleh dibilang kalau jam terbang sebagai musisi masih tergolong baru ya. Misalnya dibanding Iwan Fals gitu ya. Salah satu bapak protes song Indonesia. Kalau kita anggap beliau yang sudah demikian makan garam itu, asam garamnya, jadi bisa lebih rileks. Saya bisa memahami secara psikologis bagaimana mereka mungkin kemarin masih shock. Karena kan kemudian belakangan terungkap bahwa ini berdampak juga terhadap si Mbak Novi sebagai vokalis. Dia sebagai guru dinonaktifkan sempat tanggal 6 Februari. Ternyata terungkap sehari sebelumnya sekolahnya kan didatangi oleh oknum-oknum dari Polda Jateng kan ya. Kan yang sedang diproses oleh Propam ini juga. Jadi saya kira mungkin mereka juga butuh waktu buat menenangkan diri lagi, dan ini yang saya kira memang harus, kalau misalnya dari Pak Kapolri atau dari Kompolnas bisa langsung audiensi dengan mereka berdua ini, dengan Sukatani, terus memberikan jaminan bahwa itu bagian dari
apa lagu mereka yang bebas dinyanyikan di mana saja, karena itu kalau saya sih tidak melihat, tadi juga sudah disampaikan, sebuah karya itu kebetulan ini lagu ya, tapi baik dalam bentuk film atau dalam bentuk novel, creative writing, kan selalu bersumber dari melihat realita yang ada di masyarakat. Kemudian itu yang diolah menjadi sumber energi dan menjadi hasil karya si artisnya ini, senimannya ini gitu. Jadi Oke. kalau misalnya rasa itu, kenyamanan itu yang belum didapatkan oleh teman-teman dari Sukatani ini, justru ini yang harus diatasi lebih dulu. Apakah kemudian dari pihak kepolisian yang lebih dulu aktif, bukan hanya menawarkan sebagai duta, tapi langsung bertemu dan misalnya membuat sebuah joint press conference bersama di situ, bahwa dari pihak kepolisian, dan saya kira kalau dari level Kapolri sih juga tidak keberatan ya terhadap lagu Sukatani ini gitu. Karena kalau Oke. melihat dari prosesnya kan yang sekarang sedang didalami oleh Kompolnas itu, saya nggak tahu apakah sudah diumumkan Pak Khairul Anam. Oleh Oke. Propam maksud saya, mohon maaf, oleh Hmm. Propam. Mungkin dari situ Masih nanti bisa dalam terlihat proses ya. prosesnya itu seperti apa sebetulnya. Masih dalam proses pemeriksaan, mohon dikoreksi jika saya salah. Pak Khairul, kalau memang Pak Kapolri sudah menegaskan seperti itu ya, poin bahwa polisi tidak anti kritik, termasuk terhadap karya seni yang berusaha untuk mengkritik institusi Polri itu sendiri. Tapi kenapa tidak sampai ke bawah, Pak? Kenapa masih ada oknum-oknum seperti itu yang dikhawatirkan memberangus kebebasan berekspresi, Pak Khairul? Ya, saya kira sebenarnya memang problem menerima kesenian, ya produk kesenian dalam bentuk apapun itu tidak hanya problem aparat negara termasuk kepolisian, tapi ini problem peradaban kita. Semakin kita ramah demokratis dan sebagainya, kita akan ramah terhadap produk-produk kesenian. Nah, semakin kita demokrasinya masih banyak yang perlu diperbaiki, ya pasti tidak ramah. Nah, itu problem peradaban. Jadi sebenarnya tidak hanya kepolisian, tapi berbagai institusi yang lain. Tapi yang ingin saya tekankan begini, bahwa kalau kita contoh Ben Sukatani misalnya, nah yang dinyanyikan itu memang beberapa hal adalah satu realitas, ya kenyataan yang terjadi di masyarakat, kenyataan yang terjadi di institusi kepolisian. Nah pertanyaannya adalah apakah itu didiamkan oleh kepolisian? Sebenarnya juga tidak. Nah misalnya kasus mau jadi polisi, bayar polisi misalnya begitu. Nah itu kan beberapa bulan yang lalu ada satu kisah, ada orang yang mau masuk kepolisian, bayar 2 orang bayar 900 juta, diperiksa sama propam anggotanya, terus dipecat di PTDH. Lah sebenarnya fakta-fakta yang disampaikan oleh Ben Sukatani itu juga tidak didiamkan, tapi juga diproses. Nah menariknya adalah Ben Sukatani ini mengambil itu untuk mengingatkan kita semua, ya tolong institusi kepolisian berbenahlah dengan baik, dan masyarakat juga ya juga berbenah dengan baik. Kalau ada polisi yang melanggar ya diawasi, dilaporkan. Ya kalau masyarakatnya melanggar ya jangan menyokok, misalnya begitu. Sehingga memang peradaban kita semakin lama semakin maju, khususnya soal penegakan hukum, semakin lama semakin profesional. Kalau polisnya sudah baik tapi masyarakatnya juga masih kepingin 4 gulipat, ya susah. Beberapa kasus misalnya ya penegakan hukum membayar misalnya, iya polisinya sudah lumayan mencegah itu, tapi masyarakatnya juga masih tetap kepingin nyokok dan sebagainya. Akhirnya ya dua-duanya jadi melakukan pelanggaran, kayak kasus yang di Jakarta Selatan, begitu ya, dengan atau adanya sebaliknya ada momentum kasus ini. pemerasan. Itu Baik, tidak Pak didiamkan. Khairul. Yang paling penting tidak didiamkan itu. Oke, semoga ini bisa menjadi momentum. Terakhir Pak Akmal, karena durasi kita singkat, apakah ini bisa menjadi ukuran bagaimana nanti ke depannya kebebasan berekspresi atau berpendapat di negeri ini, Pak? Ya, seharusnya sih bisa ya. Kalau saya dari sisi kreatif melihat sebetulnya lirik yang tadi sudah juga dinyanyikan oleh Pak Khairul Anam ya, mau jadi polisi, bayar polisi. Menurut saya dari sisi kreatif writingnya itu salah satu puncak pencapaian lagu ini gitu. Karena kalau misalnya mau bikin gigs bayar polisi, mau masuk penjara bayar polisi, mau keluar penjara bayar polisi seperti di syair itu kan sebuah fenomena yang quote unquote umum yang banyak diketahui oleh masyarakat. Tapi dari perspektif creative writing,
Sukatani ini bisa membuat gong gitu kan. Ternyata buat jadi polisi pun harus bayar polisi. Dan tadi disampaikan oleh Pak Khairul Anam bahwa memang datanya ada, faktanya terjadi seperti itu gitu. Jadi mereka ini bisa betul-betul melihat sebuah realitas yang tragis ya, bitter truth kalau kita harus bicarakan seperti itu, dan mereka bisa menyampaikan. Nah, Oke. ini seharusnya juga bisa menjadi sebuah energi bagi seniman-seniman lain Baik Pak untuk Akmal. terus mengoreksi ya, mengoreksi lewat karya masing-masing, masukan, karena sebetulnya kan kita semua ini berbakti, berikhtiar untuk terus memperbaiki negeri, termasuk dari Oke. kalangan seniman dengan Baik. ekspresi Semua artis demi negeri masing-masing. termasuk Demikian. para seniman dengan ekspresi mereka masing-masing dalam karya yang mereka buat ya. Terima kasih Pak Akmal, Pak Betul, Khairul sudah betul. bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih ya sudah memberikan perspektif dan sudut pandang di pagi hari ini. Terima kasih.